Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan mengisahkan tentang salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, dukun yang menjadi muslim, revolusioner, dan gemparkan Makkah. Al-Kisah, Abu Dzar Al-Ghifari datang ke Makkah dengan sempoyongan. Tubuhnya lelah, bajunya kusut dan compang-camping, tapi di matanya ada binar kerinduan dan harapan untuk menemui orang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli Abu Dzar Al-Ghifari adalah Jundub bin Junadah bin Sakan, berasal dari suku Ghifar, sebuah tempat yang amat jauh dari Mekah. Bila mendengar nama Ghifar, kala itu maka orang-orang akan bergidik ngeri. Ini adalah sarang penyamun ataupun sarang dukun padang pasir. Namun Allah menunjukkan kuasanya. Dia membuka hati kepada yang ingin diberinya petunjuk. Entah dari mana Abu Dzar Al-Ghifari mendengar Rasulullah membawa ajaran Islam yang penuh rahmat. Hari itu dia datang menjemput kebenaran. Dengan keahliannya mencari informasi, ia mengetahui di mana Rasulullah tinggal dan bagaimana kondisi Mekah kala itu. Kala itu Islam baru diperkenalkan dan masih disebarkan dengan berbisik-bisik. Pagi harinya Abu Dzar mencari Rasulullah yang kala itu sedang duduk sendirian. "Selamat pagi, wahai kawan sebangsa." "Alaikassalam, wahai sahabat," jawab Rasulullah. Lantas ia meminta Rasulullah membacakan syair. Namun Rasulullah menjawab bahwa dia akan membacakan Al-Quran, bukan syair gubahannya. Tak dijelaskan surat apa yang dibacakan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Namun setelah mendengarnya, orang yang jauh-jauh datang dengan berjalan kaki itu langsung beriman dan mengucapkan syahadat. Baru setelah Rasulullah bertanya, "Dari mana Abu Dzar berasal?" "Dari Ghifar," jawab Abu Dzar. Bahkan Rasulullah pun takjub dengan Abu Dzar Al-Ghifari yang berasal dari suku Ghifar. Rasulullah tersenyum antara kagum dan takjub. Bagaimana tidak, Ghifar adalah sebuah kabilah atau suku yang tiada taranya dalam menempuh jarak, yaitu sangatlah jauh. Suku Ghifar menjadi tamsil atau semacam legenda dalam perbandingan melakukan perjalanan di padang pasir. Kondisi padang pasir yang keras dan gelapnya malam bukan menjadi halangan bagi mereka, dan celakalah kafilah yang kesasar dan jatuh di tangan kaum Ghifar. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang disukainya." Ini menunjukkan bahwa jarak tempuh dan latar belakang suku Ghifar telah membuat Rasulullah kagum, sementara Islam baru saja lahir dan berjalan diam-diam. Namun Abu Dzar memang tajam dalam melihat kebenaran. Ketika dia mendengar ada seorang nabi yang mencela berhala dan pemujanya, maka ia datang mencari dan menemuinya. Dilahirkan di tengah keluarga dan lingkungan yang keras, Abu Dzar dikenal tegas dan revolusioner. Jika dulu kaumnya keras dalam arti negatif, maka kali ini Abu Dzar menunjukkan keunggulan sukunya yang keras dalam arti positif. Sayangnya, saat itu keterus-terangan dan keberanian Abu Dzar Al-Ghifari belum pada waktunya. Namun keberaniannya sempat menggemparkan Mekah. Bisa saja apa yang dilakukan oleh Abu Dzar justru bisa membahayakan Islam yang baru saja lahir. Suatu ketika, sahabat Nabi ini sudah tidak lagi sabar dengan cara diam-diam. Menurut dia, harus ada seorang yang berani meneriakkan kebenaran di tengah kaum musyrik. Jiwanya memang radikal dan revolusioner, tanpa sedikit pun rasa takut. Maka dia kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan menurut Anda?" "Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintahku nanti," jawab Rasulullah. "Demi Tuhan yang menguasai nyawaku, saya tak akan kembali sebelum meneriakkan Islam di dalam masjid," kata Abu Dzar yang tegas. Kemudian Abu Dzar menunjuk Ka'bah dan berseru dengan keras, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka gemparlah Mekah. Pembesar Mekah yang mengetahui itu langsung mengurung Abu Dzar Al-Ghifari. Ia lantas dipukuli sampai hampir mati. Lantas sekonyong-konyong datanglah paman Nabi, Abbas bin Abu Thalib. Dia kemudian memeluk Abu Dzar dan berkata, "Ada apa dengan kalian ini? Apakah kalian mau membunuh seorang dari kabilah Ghifar? Padahal selama ini kalian berdagang dan berkomunikasi dengan dunia luar melewati daerah kekuasaan mereka." Mendengar itu, pembesar Quraisy khawatir mereka akan diganggu dalam perjalanan perdagangan mereka.
sebab jalur dagang mereka adalah wilayah kekuasaan kabilah Ghifar. Mereka lantas meninggalkan Abu Zar dan Abbas. Rupanya, dianiaya pada tindakan nekatnya yang pertama itu tak membuat Abu Zar kapok. Esokan harinya, dia melihat ada dua perempuan yang tengah bertawaf mengelilingi berhala di Ka'bah. Ia kemudian berdiri dan menghadang keduanya. Kemudian dengan sekeras-kerasnya, dia menghina berhala sejadi-jadinya. Hasilnya, Abu Zar Al-Ghifari kembali dianiaya sampai hampir putus nyawa, nyaris serupa dengan peristiwa yang pertama. Abbaslah orang yang menolongnya lagi. Al-Abbas melihatku, lalu menabrakkan badannya ke badanku untuk melindungiku. Lalu dia menghadapi mereka dan berkata, "Tangkap sabi itu ataupun muslim itu." Lalu aku dipukuli sampai hampir mati sama seperti kemarin. Dan kembali Al-Abbas menghampiri diriku dan menabrakkan badannya ke badanku untuk melindungiku. Dan dia berkata pada mereka, "Sama seperti yang dia lakukan kemarin," kata Abu Zar Al-Ghifari. Melihat potensi bahaya sekaligus potensi positif keberanian Abu Zar, Rasulullah lantas kembali memerintahkan agar Abu Zar kembali ke kabilahnya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah asalnya. Kali ini Abu Zar menurut dan segera berkemas. Terbukti kemudian Abu Zar mampu mengislamkan nyaris seluruh kabilahnya yang gemar merampok. Tak hanya itu, Abu Zar juga berkeliling ke kabilah-kabilah lain. Salah satunya adalah Aslam. Pada periode awal penyebaran Islam, Abu Zar menjadi sahabat penyebar Islam yang sangat berhasil. Rasulullah sangat menghargai dan menyayanginya. Dikisahkan sebelumnya, sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari diperintahkan untuk kembali ke kaumnya, kabilah Ghifar, dan menyeru ke dalam agama Islam. Ini dilakukan sekaligus untuk meredakan tensi Mekah yang terlanjur panas usai kedatangan Abu Zar di masa awal Islam. Karena keterus-terangan dan keberanian Abu Zar Al-Ghifari, rasa permusuhan musyrik Quraisy semakin memuncak. Keberanian dan keterbukaannya harus diarahkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Rasulullah pun mengatakan kepada Abu Zar Al-Ghifari, "Kembalilah ketika Islam sudah semakin berkembang dan semakin terbuka. Maka keberaniannya mengungkapkan kebenaran akan lebih bermanfaat." Setelah bertahun-tahun berlalu, Islam akhirnya semakin berkembang. Nabi Muhammad pun telah hijrah ke Madinah. Suatu hari masyarakat Madinah dibikin heboh oleh kedatangan kafilah yang teramat panjang. Saking besarnya rombongan, debu pasir yang berterbangan terlihat dari kejauhan. Tampak orang yang berjalan kaki, menunggang kuda, unta, atau menuntun hewan pengangkut barang. Kalau saja tidak terdengar saib gema takbir, orang-orang Madinah akan mengira mereka akan diserang oleh pasukan musyrik. Tampak dari jauh, Abu Zar Al-Ghifari memimpin kafilah besar itu. Masih sama dengan beberapa tahun sebelumnya, Abu Zar datang tanpa atribut kemewahan. Dia adalah pelopor hidup sederhana. Ini adalah kafilah dari kabilah Ghifar dan juga Aslam. Mereka telah masuk Islam dengan jumlah yang besar. Masuk Islamnya dua kabilah ini membuat kekuatan Islam semakin diperhitungkan. Termasuk dalam rombongan ini mantan penyamun alias garong dan komplotan maksiat. Melalui Abu Zar, mereka telah berubah menjadi rombongan pendukung kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gema takbir semakin terdengar kencang, maka Rasulullah pun menyambut sahabat yang dikenal dari keberaniannya mengungkapkan keberanian ini. Rasulullah melayangkan pandangannya kepada wajah-wajah yang baru datang tersebut dengan berseri-seri. Pandangannya meliputi rasa haru dan cinta kasih. Sambil menoleh kepada suku Ghifar, beliau bersabda, "Suku Ghifar yang telah dighafar Allah ataupun yang telah diampuni Allah." Begitulah kata Nabi. Kemudian sambil menghadap kepada suku Aslam, beliau bersabda, "Suku Aslam telah disalam ataupun diterima dengan damai oleh Allah," kata Rasulullah. Kemudian Nabi melihat Abu Zar, sahabatnya yang penuh kemuliaan. Takkan pernah lagi dijumpai di bawah langit ini orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Zar. Begitulah ucapan Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW ini terbukti di kemudian hari sepeninggal Nabi wafat, terutama pada ketika fitnah merajalela pada zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Diakui, saat itu masih banyak sahabat Nabi yang jujur, cerdas, dan benar. Namun tak ada yang melampaui keberanian Abu Zar mengucapkan kebenaran, terutama dalam sikap kritisnya terhadap para penguasa, gubernur, dan pejabat negara yang hidup bergelimang harta. Abu Zar adalah pelopor hidup yang sederhana,
yang amat membenci kemewahan dunia. Dia melihat sudah ada benih bahaya ketika kepentingan pribadi bercampur dengan kepentingan negara dan agama. Abu Dzar lantas pergi menemui para pembesar dengan mengungkapkan kebenaran bahwa ajaran agama bukanlah suatu kerajaan, bukan untuk memungut upeti dan bukan ajang sombong. Dalam Islam tak ada sistem kasta, sederhana bukan hidup boros. Melihat bahaya gila harta di depan mata, Abu Dzar langsung menuju Syria, lambang kepemimpinan Islam yang serakah. Semuanya berpangkal dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang kala itu menjadi gubernur. Sementara Abu Dzar melihat masih ada fakir miskin yang bahkan kekurangan makan. Di sisi lain, dia melihat gedung-gedung dengan mahligai menjulang tinggi. Dia melihat ketimpangan. Abu Dzar berpendapat seharusnya para pemimpin adalah orang yang pertama kali lapar saat terjadi kelangkaan makanan dan terakhir kenyang ketika makanan datang. Namun ini sebaliknya, rakyat hidup susah sementara para penguasa dan pejabat hidup mewah di istananya masing-masing. Dalam lawatannya itu, di depan sekumpulan massa, Abu Dzar kerap berkata, "Beritakanlah kepada para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka, menyetrika kening dan punggung mereka di hari kiamat." Segera saja rakyat berdiri di belakang Abu Dzar. Kemanapun Abu Dzar pergi, mereka akan mengikuti. Bahkan seandainya Abu Dzar menyerukan pemberontakan, pastilah akan terjadi pemberontakan besar di Syria. Namun Abu Dzar masih mengingat sabda Nabi, dilarang membunuh sesama muslim atau yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu, kendati hatinya tak sabar, namun protesnya tetap melalui perkataan yang tidak menimbulkan potensi pemberontakan massal. Semasa hidupnya, Abu Dzar Al-Ghifari dikenal sebagai penyayang kaum duafa. Kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadiannya. Prinsip hidup sederhana dan peduli terhadap kaum miskin itu tetap ia pegang di tempat barunya di Syria. Namun di tempat baru ini, ia menyaksikan Gubernur Muawiyah hidup bermewah-mewah. Ia malahan memusatkan kekuasaannya dengan bantuan kelas yang mendapat hak istimewa. Dan dengan itu mereka telah menumpuk harta secara besar-besaran. Ajaran egilator Abu Dzar Al-Ghifari membangkitkan massa melawan penguasa dan kaum berjuis itu. Keteguhan prinsipnya itu membuatnya sebagai duri dalam daging bagi penguasa setempat. Ketika Muawiyah membangun istana hijaunya Al-Khizra, salah satu Ahlus Suffah, yaitu sahabat Nabi yang tinggal di serambi Masjid Nabawi, ini mengkritik khalifah. Kalau Anda membangun istana ini dari uang negara, berarti Anda telah menyalahgunakan uang negara. Kalau Anda membangunnya dengan uang Anda sendiri, berarti Anda melakukan israf ataupun pemborosan. Muawiyah hanya terpesona dan tidak menjawab peringatan itu. Muawiyah berusaha keras agar Abu Dzar Al-Ghifari tidak meneruskan ajarannya. Tapi penganjur egalitarisme itu tetap pada prinsipnya. Muawiyah kemudian mengatur sebuah diskusi antara Abu Dzar dan ahli-ahli agama. Sayang, pendapat para ahli itu tidak mempengaruhinya. Muawiyah melarang rakyat berhubungan atau mendengarkan pengajaran salah satu sahabat yang ikut dalam penaklukan Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini. Kendati demikian, rakyat tetap berduyun-duyun meminta nasihatnya. Akhirnya Muawiyah mengadu kepada Khalifah Utsman. Ia mengatakan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari mengajarkan kebencian kelas di Syria, hal yang dianggapnya dapat membawa akibat yang serius. Lantas Khalifah Utsman memanggil Abu Dzar Al-Ghifari kembali ke Madinah. Dengan bijak dan lembut ditawarinya unta gemuk yang akan mencukupi kebutuhan susunya tiap pagi dan sore. Tapi apa jawaban Abu Dzar? "Aku tak perlu akan dunia, tuan-tuan," tegas Abu Dzar Al-Ghifari. Keberanian dan ketegasan sikap Abu Dzar ini mengilhami tokoh-tokoh besar selanjutnya seperti Hasan Basri, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah dan lainnya. Karena itulah tak berlebihan jika sahabat Ali radhiyallahu an pernah berkata, "Saat ini tidak ada satu orang pun di dunia kecuali Abu Dzar yang tidak takut kepada semburan tuduhan yang diucapkan oleh penjahat agama. Bahkan saya sendiri pun bukan yang terkecuali." Dan itulah sedikit kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari, dukun yang menjadi muslim revolusioner dan gemparkan Mekah. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.